Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iq itu mencicipi. Apa artinya? Setiap orang, berarti mencicipi kan di mana-mana. Santai saja kan. Terus COVID, cok. Nggak percaya. Sepuh-sepuh, punya penyakit, itu keserang sedikit kan. Maka ajal itu lambat atau cepat, ya rata-rata ya cepat ya. Ajal itu pasti datang. Ajal ada waktunya. Tidak ada kemudian orang yang tidak mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. إن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم عليه السلام وخير السنن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قل ودل خير مما كثر وألهى. Yang saya hormati para pengurus panti Sunan Ampel, para murabbi, para musyrik, para ustadzah dan adik-adikku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhai Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya buka halaman ini, halaman 56 pada bab as-sabi' wa thalathun, bab yang ke-37 terkait dengan hal yang cukup marak akhir-akhir ini, yaitu fadilah dzikril maut atau dzikril maut atau maut, kematian, terkait dengan kematian. Ada yang ingin mati di sini? Tidak ingin pun akan mati. Tidak ingin pun akan mati. Maka kalau dalam ayat itu menggunakan bahasa apa? Zaqa yazuqu. Zaqa itu apa? Zaqa itu mencicipi. Zaqa itu mencicipi. Masih ingat ayatnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iq itu mencicipi. Apa artinya? Setiap orang, berarti mencicipi kan nggak makan, ya kan? Hanya ngicip. Berarti kematian itu ngicip saja. Berarti kita kan tidak mati dalam tafsir saya ya. Maksudnya, artinya orang-orang tidak benar-benar mati, tapi semuanya akan mati dan nanti tidak benar-benar mati ketika dia mati. Paham ya? Maksudnya nanti ketika kita berada di kuburan, itu kan siksaannya masih ada. Tapi setelah kuburan, berapa tahun juga di kuburan? Gak tahu. Anggap Rasul pertama siapa? Nabi Nuh. Anggap Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh disebut dengan Adam kedua atau Adam kecil. Karena setelah Taufan itu bahasa Arab, bahasa Indonesia menjadi topan. Itu sebenarnya dari bahasa Arab Tufan. Tufan itu banjir bandang atau banjir bandang. Banjir bandang itu gak ada apa-apanya. Banjir hari ini dimanapun itu gak ada apa-apanya. Dan satu-satunya air yang tidak terkontrol dalam beberapa tafsir itu adalah air yang mengenai Nabi Nuh. Dan topan, angin juga yang tidak terkontrol, angin yang menerpa, anginnya kaum Nabi Lut. Setiap angin kan diukur, misalkan kecepatannya berapa, atau setiap tetes hujan yang saya pada beberapa minggu yang lalu saya jelaskan. Setiap tetes air itu ada ukurannya. Nanti mengenai Kalimantan Selatan
Itu sudah diukur itu. Setiap titisnya, beratnya, masanya, beratnya, volumenya, itu sudah diukur, panjangnya, kalau ada panjangnya, lebar, semuanya sudah diukur. Air juga demikian, maka tidak ada tetes air pun di muka bumi itu yang tidak terukur, dan itu dibawa oleh malaikat. Tapi ada air yang tidak terkontrol dan tidak dikontrol ketika apa? Ketika banjir bandang dan angin yang menempa kaum Nabi Lut. Baca tulisan saya hari ini. Sebelum berangkat saya nulis, tapi dari tadi pagi itu judulnya Nabi Nuh dan wanita tua. Itu menarik. Dan kenapa disebut Nabi Nuh dan yang lain-lain? Tapi saya konsen kepada fokus kepada wanita tuanya. Saya nggak menjelaskan, nanti untuk baca sendiri. Bisa cari ahli Mizudi di Google, keluar itu biasanya. Ya. Nah, keluar semua. Maka bayangkan ketika Nabi Nuh berdakwah berapa tahun ya Pak? Alfun illa khamsin. Kalau 1000 dikurangi 50 berarti berapa? 950 tahun. Bayangkan dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun, berarti hidup beliau ya sekitar itu, panjang umurnya 950 tahun illa khamsin. Tapi apakah banyak yang mengikuti beliau? Gak banyak, hanya segelintir orang, sedikit sekali dibandingkan dengan kaum waktu itu yang sudah cukup banyak. Maka Nabi Nuh itu diutus, mereka ini sudah menyembah patung-patung. Contoh patung, ada 4 patung, ternyata yang disembah itu bukan patung biasa, tapi patung, kalau dalam beberapa tafsir Tabari, itu patung orang soleh. Kalau nggak salah namanya Wad atau siapa, Wad. Ada 4 itu, ada keturunan. Itu orang soleh yang dijadikan patung kemudian disembah. Kenapa dijadikan patung? Agar ingatan terhadap orang soleh ini terus abadi. Itu keinginan mereka. Tapi akhirnya berubah. Mereka patungkan dan mereka sembah. Karena mereka anggap orang-orang soleh ini yang bisa mengantarkan dirinya menuju Tuhan dengan patung itu. Maka mengapa Nabi melarang keras gitu untuk membangun kuburan? Dilarang sama Nabi. Dilarang itu maksudnya tidak sampai, takut ada penyembahan di situ. Maka yang disunahkan, kalau kuburan itu disunahkan dalam kitab-kitab fikih apa? 1 jengkal saja. Di Arab, kalau jenengan di Arab nggak ada menemukan nama-nama itu. Ada nggak nama-nama di Arab? Terutama di Saudi nggak ada. Bahkan di Batik, tahu kuburan Batik di Madinah, di Madlah nggak ada namanya, nggak boleh dikasih apa itu? Kicing. Ya itu nggak boleh, dilarang. Bahkan mau tahu mana makamnya Fatimah Zahra, nggak ketemu. Sayyidina Ali nggak ada. Bahkan makamnya yang mungkin ada dalam lingkaran itu ketika perang Uhud itu, pamannya Nabi Hamzah itu pun juga sudah banyak makam-makam yang lain. Ke Madinah itu aku masuk, hamparan sahabat itu sudah nggak ada, ininya juga sudah nggak ada. Ada yang hilang, ada yang ini. Karena apa? Karena nanti kita itu sudah nggak ada hubungannya dengan nama, hubungannya dengan nisan ya, bukan nisan. Kalau nisan itu apa? Mobil. Nisan itu mobil. Sudah nggak ada hubungannya, jenengan nggak dikasih patokan, nggak dikasih kicing, sudah nggak ada hubungannya. Amalnya sudah selesai, sudah tidak ada hubungannya dengan itu semua, karena nggak berpengaruh itu, nggak berpengaruh. Makanya meninggal dimanapun itu sudah nggak berpengaruh. Tahu maksudnya? Maka kalau meninggal
misalkan di Mekah sudah nggak usah dibawa pulang, meninggal ini sudah nggak usah dibawa pulang, di situlah sudah tempatnya. Tapi kemudian ada yang mau tempat situ, yang mungkin pilihan-pilihan ya, mungkin mau bertemu. Kalau sudah masuk ke dunia akhirat itu sudah berbeda. Jadi dengan mau ketemu siapa di sana ya pasti ketemu sudah. Tapi nanti yang disunatkan kalau kuburan ya kuburan muslim sama muslim, karena besok ada reuni akbar. Akan ada reuni. Kenapa? Jadi kalau melewati kuburan itu assalamualaikum, mereka senang sekali. Ketika lewat, kemudian kita assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin inni bikum lahikun. Assalamualaikum, ada orang yang menyebutkan ya ahlal kubur atau ya ahlad diyar yang pemilik rumah-rumah yang di sini, kuburan itu. Disunahkan itu dan mereka senang sekali karena ada orang yang memberikan salam. Maka jangan lupa meskipun jenengan lewat entah naik sepeda, pancar di sini terutama, assalamualaikum ya ahlad diyar. Mereka menyambut itu dan senang sekali. Kita saja untuk antar muslim karena mereka nanti bisa mungkin bersama-sama ngopi gitu ya. Ngopi, jagongan, artinya dan itu punya komunitas nanti, komunitas mukmin, komunitas yang mukmin muslim, komunitas kufar yang tidak pernah bahagia itu. Dan mereka, maka kemudian apa? Malam Jumat mereka akan ke rumah-rumah menyambangi rumahnya, itu sudah ada juga dalam kitab itu. Bukan cerita fiksi, itu ada. Nah, kemudian orang-orang yang Nahdlatul Ulama itu kalau malam Jumat bacakan Yasin gitu. Mereka menyambut orang tua kita di rumah, gitu. Ada bahasa-bahasa gitu ya. Tapi nanti keterangannya itu panjang. Apa artinya? Bahwa mereka itu tidak benar-benar mati, maka dha'iqatul maut. Dha'iqatul maut. Mati fisiknya yang hanya berpisah dengan ruhnya, tapi ruh ini tidak akan pernah mati. Ruh nanti tidak akan pernah mati. Ada pertanyaan, bagaimana dengan jasad nanti ketika di mahsyar? Kita dengan jasad lagi. Bahkan nanti di naudzubillah di surga, naudzubillah maksudnya di neraka, naudzubillah. Mudah-mudahan tidak ada yang mencicipi neraka ya. Itu ya badan ini, tapi badan dalam keterangan, tidak badan itu bukan ini badan orang, bukan saya, badan. Nanti di neraka ini tidak akan hancur, lebur. Mungkin kalau hancur, nanti akan kembali lagi, akan kembali. Yang terkelupas, dan ini kembali ke kulit asal, tidak terkelupas, tidak habis. Kalau ini sudah habis, apa yang kemudian merasakan? Gak ada. Maka ini tetap merasakan. Toh kalau habis terus, ada lagi, terus akan terulang. Seperti sesuai dengan dosa-dosa yang dilakukan. Kalau berzina, ada tombak yang terbuat dari apa, kemudian dicucus. Kalau dalam gambar-gambar itu belum mulutnya, belum telinganya, yang suka riba mulutnya, fitnah mulutnya. Neraka dalam salah satu kitab itu, neraka paling rendah saja, paling minim siksaannya, meskipun paling minim, nginjak apinya saja itu api di bawah, kemudian sekali nginjak ininya sudah bergolak, hancur yang namanya otaknya, saking panasnya itu sudah dahsyat sekali. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak masuk di situ. Dan orang yang di kuburan itu sudah nggak kuat. Dalam salah satu riwayat sudah nggak kuat apa? Siksaan kuburannya sudah tidak kuat. Tapi orang yang melihat surga juga sudah nggak kuat. Karena mereka sudah punya kaplingan, sudah senang sekali. Di kuburan itu mereka sudah tahu mereka di surga. Dalam artian itu sudah bahagia. Ada lihat bayang-bayang surga, bukan di surga, bayang-bayang surga. Kalau Isa, kita nyebutnya Isa, kalau itu masih ibnu Maryam, maka Masihu ibnu Maryam, masih itu Nabi Isa. Dan antum kalau tahu kenapa disebut Masih, baca tulisan saya, Maryam perempuan suci dunia. Cari aja di Google Halimizunti Maryam.
Nanti akan ketemu ada 35 halaman. Antum akan tahu di mana Siti Maryam, Sayyidah Maryam dikuburkan di mana, lahir di mana, dan panjang bagaimana kelahiran Nabi Isa. Itu saya diskusikan di gereja Ibu Tak Bernoda di Lawang dengan profesornya Maryam yang konsen di Maryam Romo siapa dulu? Saya lupa nama Romonya. Itu, tapi antum bisa browsing itu ya. Saya browsing nanti antum akan baca. Kembali ke berarti kalau Obil yang membunuh Habil, ya Obil yang membunuh Habil sudah berapa ratus tahun ke sekarang? Wong satu hari di kuburan itu sudah sudah sakitnya luar biasa. Dan Obil menanggung dosa-dosa manusia seluruh dunia yang berbuat seperti dia, ya bukan artinya apa? Karena anggap dia yang memulai, bukan kemudian kalau pahala kan ikut pahalanya, kalau dosa ikut dosanya. Berarti Obil luar biasa itu. Sudah berapa tahun coba? Bertahun-tahun. Siksaannya berarti sudah lama. Hidupnya berapa tahun? Yang namanya Obil? Ya nggak lama. Obil membunuh Habil ya. Hanya merebut Iklima saja. Iklima ya. Nah, Iklima yang cantik jelita katanya. Sebenarnya kalau Habil nggak merebut, karena memang itu jatahnya Habil. Tapi mau ambil Obil karena pernikahan waktu itu harus silang, nggak boleh Obil dengan Iklima, sedangkan kan kembar ya, maka Habil harus menikahi Iklima, sedangkan Obil menikahi siapa itu ya. Nah, kembali kepada Nabi Nuh tadi yang saya ceritakan di awal itu, orang-orang soleh ini disembah, kemudian selama 950 tahun, ada yang menyebutkan, ini beberapa pendapat ya, Nabi Nuh itu diutus, ada yang menyebutkan 45, ada yang 50, ada yang 350 tahun ketika diutus menjadi Nabi. Sehingga hidupnya beliau itu dikurangi ketika berdakwah 950 dikurangi jumlah tadi tinggal berapa. Tapi ada yang menyebutkan ya 950 tahun itu dia berdakwah. Itu nggak banyak orang yang mengikutinya. Sehingga Topan ini juga ikhtilaf. Topan dulu banjir itu menghabiskan seluruh muka bumi atau hanya sebagian. Ini ikhtilaf, ada perbedaan. Ada yang menyebutkan hanya sebagian jazirah Arab saja, tidak semua, tidak seluruh dunia. Tapi ada yang menyebutkan ya sudah habis semua di permukaan bumi ini, sudah tidak ada siapapun satupun manusia. Maka disebut dengan kehidupan kedua atau Nabi Adam kecil. Maka dalam kitab Al-Asma, Ma'anil Asma Al-Anbiya itu, Ma'ani Asma Al-Anbiya itu disebut dengan Adam kecil atau Adam kedua, karena kehidupan setelah itu habis digantikan oleh Nabi Nuh dengan beberapa orang saja. Dan ini banyak perbedaan. Kalau saya baca dalam kitab tarikh itu, buat kapal saja itu ada yang menyebutkan selama 100 tahun. 100 tahun buat kapalnya saja. Ada yang menyebutkan yang 40 hari. Dan berapa hari Nabi Nuh di perahu selama banjir di Safinah itu? Berapa di Bahtera itu? Berapa hari? Gak pernah tahu ya? Nah, sekarang tak kasih tahu. Beliau masuk tanggal 17 pada bulan kedua. Kalau hitungan takwin, ada hitungan sebelum Masehi itu ada takwin konon berapa ini. Kemudian itu dihitung sama sejarawan sekitar
Nabi dari buatnya kemudian berlayar sekitar 360 hari. Ada yang menyebutkan 370 hari. Berarti 1 tahun lebih. Kalau 370 itu berlayar bersama hewan-hewan yang tumbuh-tumbuhan yang bersuami istri. Berpasang-pasangan, bersuami istri. Dan beberapa orang yang juga mungkin ada suami istrinya juga yang berpasang-pasangan intinya. Apakah yang tenggelam banyak? Banyak sekali. Karena memang segelintir orang itu yang mengikuti. Coba dakwahnya 950 tahun, hanya yang mengikuti Nabi Nuh hanya sedikit. Ini butuh kesabaran luar biasa. Dan sabarnya sudah jangan bayangkan, nggak mungkin 950. Sampai apa kemudian oleh Nabi Nuh itu minta untuk agar tidak ada keturunan berikutnya yang merusak ini, maka apa? Berikanlah ya Allah halakah, kehancuran buat mereka. Karena memang ini regenerasi. Orang yang mencaci Nabi Nuh punya keturunan, diajak juga untuk mencaci. Maka kafir melahirkan kafir. Untuk menghancurkan kafir itu, ya dibinasakan itu terus. Tapi apakah ada setelah itu kekafiran? Ada. Ini cerita berikutnya lain lagi. Setelah Nabi Nuh, Nabi siapa? Nabi Hud. Menarik. Maka coba baca cerita-cerita, tapi yang tidak cerita fiksi ya. Cerita yang benar-benar ada riwayatnya, ininya, itu luar biasa menarik. Nabi Hud, Nabi Saleh, dari Nabi Adam, Nabi Idris itu saya punya kitab, tapi kitab Google. Ya kenapa disebut Nabi ini itu luar biasa. Dia kajian-kajian muhjami, tapi juga ada ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung beberapa penjelasan itu. Nah, kembali kepada maut nanti tidak ada dari kita yang akan selamat. Kita itu kan kalau ulang tahun seharusnya kan nggak ulang tahun kan bersedih ya, tapi kita kan bergembira. Coba kenapa bersedih? Kurang, kita nggak bertambah, nggak ada yang bertambah umur itu. Umur kita sudah ditentukan. Mas Walid umurnya berapa tahun? 100 tahun. Atau umurnya Mas Walid 26 tahun. Sudah ditentu. Mudah-mudahan panjang umur Mas. Amin. Saya juga nggak tahu umur saya. Seandainya saya tahu umur saya, misalkan umur saya mudah-mudahan dipanjangkan umur sekarang sekitar hampir 40 tahun misalkan ya. Seandainya tahu hal ini kurang beberapa hari lagi, mungkin saja itu sampai rusak nih ya. Saya enggak. Tapi ini rahasia Allah. Kematian, jodoh, rezeki itu rahasia, tidak pernah terungkap. Jangan cari rezeki, nggak pernah ketemu. Maksudnya kamusnya itu nggak pernah ketemu, kamusnya. Maka rezeki itu memang sesuatu yang rahasia, yang paling rahasia. Rezeki, jodoh maka juga jangan pusing-pusing. Kalau nggak dapat di dunia, nanti mungkin di surga. Jangan sampai kemudian dapat di neraka. Alhamdulillah. Jodoh, mudah-mudahan ini nanti berjodoh semua ya. Amin. Tapi nunggu selesai dulu kuliah minimal S1 ya. Jangan keburu-keburu jodoh. Tapi nggak apa-apa kalau sudah ada, nanti tinggal minta. Ustaz, saya sudah dapat, nggak apa-apa. Karena nggak ada jodoh yang salah juga ada. Maksudnya yang salah itu apa? Yang keliru. Kalau mau menikah nggak ada yang keliru. Tapi yang keliru itu kalau pacar. Ini yang keliru. Kalau menikah nggak dosa. Yang dosa berpacaran. Menikah umur berapa? Terserah tuh. Yang penting sudah kalau Indonesia berapa? 18 sama 20 ya. Laki-laki berapa? 20. Belum yang kecil-kecil belum. Maksudnya ya. Tunggu 20 baru cari ke nanti minta ke pengurus.
Ya tapi S1 sudah lumayan lah. Rezeki, jangan khawatir. Gak usah pikirkan mulai hari ini rezeki. Pasti ada. Jodoh, gak usah stres sama. Jangan mikirkan rezeki, mikirkan jodoh sama. Sama dengan kematian. Masa jangan pernah mikir kematian? Seharusnya kematian ini yang dipikir. Tapi orang lupa. Yang sering dipikir apa? Rezeki sama jodoh. Kematian menjadi terlupakan. Tiga ini memang selalu rahasia. Kenapa kemudian kematian? Karena banyak orang yang tidak suka mati. Banyak orang yang menghindari mati. Wong mati itu tidak bisa dihindari. Banyak kejadian hari ini. Contoh, tadi saya perwalian dengan mahasiswa yang Kalsel, Kalimantan Selatan. Apakah memang sering banjir? Ujar Ustaz, kalau yang sekarang sering banjir. Tapi untuk kualitas hari ini hujan, curah hujan itu luar biasa, sehingga tidak tertampung oleh sungai, sehingga meluber sampai rumah-rumah itu bisa tertutupi semua. Coba siapa yang masih itu belum topan, belum banjir bandang, itu banjir biasa dalam tanda kutip, banjir yang mengalir airnya lembut saja. Kalau air kayak tsunami, antum lihat video-videonya, mengerikan sekali. Coba siapa yang mendatangkan video? Mendatangkan video antum ya, yang menghantam rumah-rumah itu. Air siapa yang menggerakkan itu? Allah. Gak ada sudah, jangan mau stop. Gak ada. Kematian itu gak bisa di stop. Pernah cerita, tapi saya diceritai guru ketika MI dulu. Pernah suatu saat itu ini Nabi Sulaiman atau kaumnya Nabi Sulaiman yang mau dicabut karena pada hari itu sudah ditentukan akan dicabut nyawanya. Tapi kemudian karena tahu di tempat itu dicabutnya, dia pergi jauh. Ternyata apa? Mati di tempat yang lain. Karena nggak ada hubungannya dengan tempat sudah. Kalau mati hari ini jam ini, ya mati. Ajal maka disebut ajal. Ada ajal, ada ajal. Kalau ajal itu cepat, ajilan wa ajila tertunda. Ajal itu jangan disebut kalau puasa itu takjil. Apa artinya takjil? Takjil itu cepat. Maka kalau puasa takjil itu Allahu Akbar langsung gitu, jangan nunggu apa-apa. Gitu. Takjil itu ya percepat, maka disebut percepat. Takjil. Maka ajal itu lambat atau cepat, ya rata-rata ya cepat ya. Ajal itu pasti datang. Ajal ada waktunya. Tidak ada kemudian orang yang tidak mati. Dari masa Nabi pertama sampai nanti itu akan ditentukan harinya, tanggalnya, waktunya, kondisinya, kematiannya. Maka kita minta kepada Allah ketika meninggal dalam kondisi-kondisi terbaik. Karena kita ditentukan baik dan tidaknya ketika kita mati. Maka ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Hari ini belum tentu bangga karena nggak tahu. Mudah-mudahan kita husnul khotimah semua. Amin. Kalau husnul khotimah ya bisa surga itu sudah. Tapi kalau su'ul khotimah baik hidupnya, su'ul khotimah sudah nggak ada sudah. Apalagi yang ditentukan nerakanya sudah jelas. Siapa? Orang bunuh diri, orang kafir, tuh orang bunuh diri ada berapa orang yang sudah jelas ditentukan. Yang luar biasa siapa? Sahabat-sahabat yang sudah jelas-jelas masuk surga ditentukan. Sekitar 10 sahabat kan? Coba beliau ini sahabat-sahabat ketika sudah tahu beliau ini mau masuk surga, apakah beliau enak-enakan? Tidak. Tambah mereka malah menangis. Sayyidina Umar, wong sudah jelas beliau masuk ke 10 orang ahlul jannah, penduduk surga. Apa yang terjadi kepada beliau? Pakaiannya, kalau dalam beberapa kitab ya, ada sampai 27 jahitan. Beda dengan bajunya antum, maknya bajunya keren-keren. Gak ada lubang satupun dijahit. Ini 27 jahitan.
Bahkan suatu saat pernah diprotes sama sahabat yang lain. Kenapa? Karena bajunya Sayyidina Umar kelebihan. Ternyata apa? Ternyata ada pembagian baju kain, terus dibagi ya, mungkin harta rampasan atau harta ghanimah atau harta ghanimah rampasan, harta apa boleh dibagi. Ketika dibagi, para sahabat itu punya Sayyidina Umar kecilan, tidak cukup untuk badan beliau yang kekor tinggi. Ya. Akhirnya apa? Putranya, siapa nama putranya? Abdullah, ya. Abdullah bin Umar, ya. Akhirnya punya putranya ini dikasih ke Sayyidina Umar, punya anaknya itu. Kan kelihatan besar begini ya, diprotes. Apa katanya? Baru orang tahu bahwa ini baju anak saya yang dikasih ke saya. Wah, mereka bersedih. Sudah memprotes Sayyidina Umar. Oke, kehidupannya beliau itu meskipun jadi khalifah, nggak hidup di istana, nggak hidup di rumah luar biasa mewah, serba Nabi aja serba dalam tanda kutip ya, kekurangan rumahnya ini. Nggak ada kemudian mereka bersenang-senang, nggak ada. Malah tambah menangis, di hadapan Allah. Rasulullah malah sudah nggak tidur sampai muntah coba. Sahabat-sahabat yang lain sama, nggak jauh berbeda dengan Rasulullah dalam ibadahnya, berlomba-lomba. Kalau kita akan kebalikannya, tapi kalau santri di panti insya Allah tidak sama. Mungkin jam 2 biasanya ya, atau jam 1 nggak tidur ya, sampai kakinya buka-buka. Ditanya, kenapa kau buka? Tahajud. Iya, tahajud siang gitu. Lari-lari, bengkaknya lari lah. Ini ternyata hitam mas, luar biasa. Anusan ngapunten tinggi kena jerawat, terus kena sujud jadi hitam. Bukan lama sujud. Jadi bedanya kita. Tapi memang kita harus persiapan ya. Mati tidak tahu. Mungkin yang pernah di panti sudah puluhan yang meninggal. Mungkin. Atau puluhan atau sudah banyak sekali ya. Ada yang di panti pernah meninggal mungkin? Oh, belum meninggal di panti. Tapi yang sudah keluar panti. Saya pernah juga umurnya tidak, artinya tidak tua sih, kan dulu yang kan ada nih masih mungkin saya lupa namanya, meninggal apa di orang mana, Batu atau mana. Artinya kematian itu akan menimpa siapapun dan tidak menunggu umur. Jenengan setiap hari kalau di WA ya lebih banyak apa ya? Apalagi pada zaman COVID ini. COVID kemarin beberapa hari yang lalu yang Taubatul Maghfirah itu yang memegang basma itu tur untuk travel dan tour itu yang ke Mekah apa kan punya Gus Lukman dipegang, kemudian sama adiknya Profesor Bisri itu dulu rektor Brawijaya, terus punya adiknya ini perempuan, punya suaminya ketika itu sakit diantar oleh istrinya ke mana sih, Tangkuban Perahu Hermina mas sakit, yang sakit itu suaminya kalau nggak sakit, terus diantar beberapa hari ternyata meninggal kalau nggak salah sore atau jam berapa itu, jam 4 atau jam berapa, isyaknya istrinya juga meninggal. Yang ngantar itu, yang ngantar. Dan itu di mana-mana. Kemarinnya setiap hari Om Kiai kalau di share grup itu sudah 250 per Januari saja. Per Januari saja sudah 20-30 per Januari ini. Belum yang bulan-bulan berikutnya. Seperti kematian itu di depan mata kita semua. Tapi kenapakah kok hati kita nggak lembut-lembut? Paham maksudnya? Kok nggak pernah ngeri? Bahkan COVID di mana-mana, santai saja kan? Terus COVID, cok. Nggak percaya. Nggak ada deh. Nggak ada.
santai saja. Bukan kemudian kita takut COVID, bukan. Artinya kematian itu selalu mengintai. Memang COVID itu tidak perlu ditakuti, tapi selalu kita waspadai. Karena penyakit itu memang ada. Beberapa hari lalu saya baca puisi itu kaum Badui. Pernah anaknya dari Badui ini waktu itu ada penyakit taun yang luar biasa pada masa Rasul dan setelahnya ada pada masa Umar yang luar biasa yang ratusan ribu itu meninggal. Tapi ini di negeri Palestina, taun. Maka kalau kita wiridan minatomen apa katanya? Minatomen dari taun, diselamatkan dari taun. Taunnya virus kayak gini, mungkin lebih dahsyat dari virus corona itu. Mayat itu bisa bergelimpangan di mana-mana. Mungkin dulu kan obat apa tidak seperti hari ini. Tapi setelah itu kan ada black death ya, yang berapa juta itu ya meninggal di seluruh dunia. Tapi rata-rata di Eropa itu mayat-mayat yang bergelimpangan di mana-mana, di rumah-rumah di ini kena virus itu. Apa sampai anaknya siapa penyair terkenal Qasidah itu sehingga disebut penyair sedih karena anaknya 6 meninggal. Bahkan putrinya Ibnu Hajar al-Asqalani meninggal. Itu berapa putrinya, berapa kemudian tetangganya, ponakannya juga banyak meninggal. Karena memang ada. Hari ini ya sama. Ada kemarin satu rumah 5 meninggal hanya beberapa hari. Tapi kalau kita nggak terlalu dekat, kayaknya nggak percaya ya. Kok kayak enggak COVID. Di rumah saya, perumahan saya, itu di belakang saya, kemudian kemarin ada beberapa jarak dari saya itu ada yang suami istri kena. Kemudian kemarin langsung dibuatkan webinar itu lewat Zoom itu bagaimana rasanya COVID. Dia cerita, ternyata ceritanya sama. Sesak, kemudian rasa, kan memang ada berarti kan ya? Ada, tapi memang kalau kayak anak-anak ini katanya sulit COVID, takut sama anak-anak. Tapi anak-anak punya potensi untuk didekati. Tapi mungkin kematian yang jarang. Kenapa anak-anak ditakuti? Karena mungkin imunnya yang lagi fresh kayak takut mungkin sama Tuhan, nggak ada. Mudah-mudahan kita selamat ya. Amin. Tapi yang agak sepuh-sepuh punya penyakit itu keserang sedikit kan. Maka ya mudah-mudahan kita semua tidak membawa virus, Tetap kita selalu waspada. Ingat, itu sebenarnya memberikan pesan kepada kita COVID ini bahwa tidak ada orang yang kebal yang selamat dari kematian. Semuanya akan merasakan tinggal menunggu. Apa katanya penyair Badui tadi itu? Anak saya lari dari Ta'un, tapi di tengah jalan diserang oleh ular, famata. Kemudian mati. Dia selamat dari Ta'un, tapi tidak selamat dari ular. Apa artinya? Ajalnya bukan di Ta'un, tapi ajalnya di ular. Karena memang kalau ajalnya hari itu sudah mati, ya mati. Tidak harus Ta'un. Coba sekarang atau kemarin itu ada orang yang meninggal karena dikejar polisi nggak pakai masker. Dikejar, tabrak mati. Lari dari masker, lari dari Ta'un, polisi malah mati gara-gara masker. Nggak mau ditilang gara-gara masker. Ya, itu macam-macam kematian. Artinya kita itu ya sudah, bekal kita yang sekarang harus kita persiapkan. Bekal menuju kematian. Bagaimana dengan yang kecil-kecil ini? Apakah pakai bekal? Kalau yang kecil dalam kitab itu yang belum balik, kalau
sudah balik-balik ini sudah ya, sudah nanti kalau nggak baik ya sudah diucap sama malaikat cek cek cek. Yang 15, 12 ke atas sudah juga boleh main-main sudah. Yang perempuan dan laki-laki 12 ke atas yang sudah balik, sudah bermimpi kering itu. Yang laki-laki, Mas Walid sudah bermimpi kering, tipis ya, tipis. Ya, ke kamar mandi bolak-balik. Ya, mimpi tipis di kamar mandi. Ternyata mimpi pipis di kamar tidur. Itu kalau anak kecil yang belum balik itu, pahalanya siapa? Pahalanya kalau dia melakukan ibadah. Contoh anak saya yang 2, ya mungkin masih 3 itu kan belum balik ya. Kalau dia melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk saya. Maka kita menyuruh kebaikan itu kembali ke saya. Sholat, dia nggak punya simpanan pahala, nggak ada dia. Dia pahalanya orang tuanya dikasih semua. Maka anak-anak yang meninggal dunia nggak ada di neraka. Tapi kalau sudah balik, setiap jengkal tanahnya, setiap detik amalnya itu sudah dinilai luar biasa sama Rohib dan Atik. Maka yang sudah umur 12 ke atas itu jangan main-main dengan sholat, harus tepat waktu. Kalau na'udzubillah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, meninggal dalam kondisi sudah tidak sholat, jarang sholat, itu sudah banyak kisahnya itu, maka tidak akan ada kebahagiaan di dalam kubur. Boleh yang lain bermasalah, tapi jangan sholat yang bermasalah. Awal hisab itu apa? As-salat. Karena jangan main-main dengan sholat. Pokoknya kalau azan sudah selesaikan semua. Maksudnya selesaikan itu bukan diselesaikan dulu baru sholat, bukan. Azan sudah tinggalkan semua. Sudah dahulukan sholat, dahulukan kebaikan. Karena tidak tahu kita aja kapan. Maka ustaz-ustaz yang di sini, kalau yang belum balik, maka mungkin ustaz sama pengurus pahalanya kalau kebaikan mungkin dikasih pengurus. Tapi yang sudah besar dibagi 2 untuk dirinya sama untuk pengurus. Kalau nyuruh itu luar biasa. Nyuruh artinya nasihat, ya pasti dapat pahala. Ini ditunggu oleh Allah. Maka dai itu apa? Ya dapat pahala dari apa yang dia sampaikan ya. Nanti juga menjadi persaksi. Terkait tadi bab kita terkait dengan zikrul maut, maka penting kita mengingat mati tidak hanya ketika kita berada di masa Covid ini, sehingga mengingat kafi itu sangat disunahkan bagi laki-laki terutama dulu, dan dilarang dulu oleh Rasul perempuan, meskipun kemudian diperbolehkan. Kemana? Ke kuburan. Ke kuburan itu tuh apa? Bukan untuk nyembah-nyembah ke kuburan, bukan untuk nyari togel, nyari macam-macam. Ke kuburan itu untuk mengingat apa yang dibaca ke kuburan tadi. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'min wal muslimin inni bikum lahikun. Saya akan menyusul kalian, tenang saja. Dengan kasarnya kan, saya akan menyusul kalian. Ya bisa sehari, 2 hari berikutnya, 3 hari, beberapa bulan, berapa tahun. Tidak mungkin kita tidak akan dikuburkan. Atau kita tidak dikuburkan, na'udzubillah, misalkan ada yang kemarin Sriwijaya sampai hari ini kan gak ketemu itu. Kemana coba? Berapa hari dicari kan? Gak ketemu. Sudah berapa yang ketemu? Ada kemarin ketemu mayat di Surabaya, gak tahu apa itu, masuk Sriwijaya atau apa. Namanya kalau sudah di laut itu, entah kedalamannya berapa. Saya kemarin diajak jalan-jalan itu sekitar menuju kedalaman laut, tapi video ya. Mari jalan-jalan mengikuti saya katanya. Sampai yang namanya peranan profesional itu ternyata terbatas, tidak bisa ke dasar laut. Kedalaman berapa itu? Karena semakin dalam dia tidak, meskipun alat apapun dia tidak akan mampu untuk
kecuali mungkin bukan perenang ya, perenang, tapi alat kapal penyelam mungkin. Itu semua kayak jenengan di tanah, di sumur, kalau kedalaman berapa kan mati, karena sudah kedap semuanya itu sudah nggak bisa nafas, nggak ini sama. Itu ketika meluncur pun itu harus hati-hati katanya. Ketika meluncur ke bawah atau ke atas itu bisa meluncur terus menuju kematian. Itu kalau ada mayat kemudian hancur di situ, entah ditelan ikan atau kena gulungan ombak kalau jenengan di tengah laut nggak tahu arahnya kemana, bisa ke bawah nggak kembali, soalnya kalau di mana nggak tahu. Itu maka kalau tidak meninggal di laut, meninggal di gunung. Kalau nggak di gunung, di darat. Kalau nggak di darat, ya di rumah. Kalau nggak di rumah, di tengah jalan. Nggak di tengah jalan, ya kerobohan gedung. Kalau nggak kerobohan gedung, ya di akhir sungai, banjir. Artinya tidak ada orang yang selamat dari kematian. Pasti suatu saat lahikun kita akan menyusul. Maka yang jelas-jelas kita akan mati, tapi ini yang paling banyak dilupa. Coba siapa yang ingat setiap hari mati? Gak ada. Ingatnya besok. Coba kalau jenengan tidur, ingat apa coba? Ingat besok pagi makan apa? Tapi tidak, kalau santri di Pati mungkin tidak ingat subuh, ya, ingat tahajud. Ya. Kenapa? Ini perlu dicontoh. Tahajud. Para anbiya, para nabi, para sahabat, kemudian orang-orang soleh. Kalau mau tidur apa yang beliau lakukan? Wudu. Karena tidur buat beliau-beliau ini, buat beliau-beliau orang soleh, bahkan nabi, para anbiya itu sebenarnya kematian. Kita nggak tahu kan, banyak orang yang tidur tiba-tiba sudah tidur selamanya. Dan tidur menurut mereka ini sesuatu yang luar biasa. Buat kita kan tidur gelempang saja, bahkan sesuatu yang tidak luar biasa. Buat mereka ini luar biasa. Apa coba? Mau tidur wudu, kemudian baca beberapa surat, belum pakai siwak, mistis sekali. Maksudnya apa ya? Sangat ritual sekali. Karena tidur itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Mimpi buat mereka bisa wahyu. Kita mimpi seringnya apa? Dikejar anjing. Mimpi itu banyak yang alamat. Sudah jelas dalam Al-Quran Nabi Yusuf, ya kan? Lewat mimpi. Kita kadang-kadang tak pernah memperhatikan mimpi kita. Mimpi itu bagi orang soleh bisa saja sebuah alamat atau alamat. Pertanda. Tanda. Misalkan tiba-tiba jenengan nangkap ikan, itu luar biasa. Kemudian terbang, anjing dikejar anjing di belakang. Tapi kalau tidurnya sudah nggak jelas, tiba-tiba tentu ceklok gini, kakinya temannya ditendang, kepalanya temannya disikut, mudo. Kalau laki-laki di sini banyak nggak pakai celana dalam ya? Kalau ada yang nggak pakai celana dalam, Ustaz, disuntik. Tapi kalau perempuan nggak ada. Biasanya kalau perempuan itu rapi. Banyak yang nggak pakai, banyak yang pakai. Karena kalau yang perempuan ada, ambil disapu. Ya malu aurat, tidur aurat itu, jangan main-main. Tidur meskipun laki-laki itu aurat bagi laki-laki yang lain. Kalau kemaluannya nggak aurat, yang dengan mas kamar mandi, nggak boleh kamar mandi berdua. Telanjang, dosa. Nah, saya kasih tahu, yang nggak ada aurat itu cuma siapa juga? Suami istri, sama anak yang masih kecil, anak kecil, yang anak saya najin itu nggak ada, jenengan tutut, nggak apa-apa, dicendong, dicium-cium, nggak apa-apa itu, masih belum ada aurat.
Tapi kalau sudah Mas Walid, Mas Andi sama Mas itu jangan. Apalagi diukur. Maka tidur pun makruh tidur berdua. Tidur berdua makruh. Ada dalam makruh kenapa? Takut timpa-timpaan. Apa timpa? Apa timpa? Kaki diletakkan di badannya itu tidak boleh, takutnya nanti homo berkaji hadis. Mudah-mudahan hidupnya tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa tafakur majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mohon.